Aku ada rekomendasi nih. Anime terbaik sepanjang masa. Terbaik. Tapi ini kan Sword Art Online. Iya, secara online terbaik dari dia waktu rilis. Kapan pula? Dari dulu sampai sekarang. Emang iya? Konnichiwa guys. Mina Genki. Daijoubu desho. Kata sa sore dewa minasan. Hajime mashou. Kali ini kita bakal ngebahas anime yang nggak mungkin nggak ada orang yang nggak kenal. Anime itu anime sound, Sword Art Online. Ya memang kenapa sama nih anime? Nah, anime ini itu bisa dibilang anime yang cukup terkenal dan sangat amat banyak orang yang suka sama anime. Sejak kapan? Ya, sejak dirilis. sejak dirilis. Kok bisa? Karena sebenarnya anime Sao ini salah satu anime gimana bilang? Salah satu anime yang mempopulerkan genre isekai. Iya juga. Genre isekai, tapi bukan isekai sebenarnya. Lebih ke game. Lebih ke game sebenarnya genre, bukan isekai. Nah, Oh berarti ini sebenarnya bukan mempopulerkan isekai tapi mempopulerkan anime bertemakan game gitu. ya sebenarnya seperti itu, sebenarnya kayak gitu. Tapi orang salah mengartikan kalau SAO ini, SAO ini itu anime game. Orang tuh salah mengartikan. Gimana sih? Bukan. Salah mengartikan kalau misalnya anime SAO ini anime isekai, padahal bukan. Anime ini anime yang bertemakan game. Memang terlihatnya seperti isekai, tapi itu sebenarnya game. Nah, anime SAO ini salah satu anime, bisa dibilang salah satu anime terbaik sepanjang masa. Kayak yang sebelumnya aku sebutin. Tapi ada tapinya. Bisa dibilang terbaik sepanjang masa, tapi bisa dibilang juga terburuk sepanjang masa. Apa baiknya apa buruknya? Bukan terbaik dan terburuk sih sebenarnya. Yang disuka dan tidak disuka. Jadi banyak orang yang suka sama SAO, sama SAO. Banyak juga yang nggak suka sama SAO. Tahu kenapa? Karena itu game VR. Bukan, karena anime ini terlalu mimpi basah auto. Oh my god. Terlalu diada-adakan. Kayaknya nggak ada deh. Hah? Kayaknya nggak ada deh. Loh, nggak ada. Apa maksud Anda tidak ada? Ya normalnya kan anime mimpi basah itu kan seperti anime 100 girlfriend gitu kan. Anda tidak ingat sekeliling MC Sao itu Kirito itu ada berapa cewek yang suka sama dia? Dari season 1 sampai season 3. Oh iya. Ada berapa bayangin? Dari season 1 itu ada Asuna. Ada Asuna, ada Silika, ada Lisbeth, ada adiknya sendiri bahkan. Di season 2 ada siapa namanya yang pakai sniper? Ya pokoknya pakai sniper. Ya. Yang pakai sniper baru itu ada sih di season 2 cuman itu sih pakai sniper doang itu sih. Season 3? Nah, season 3 itu kan Alicization kan kalau nggak salah. Yang baju emas ya? Ya, itu Alice nambah. Udah 6. Bahkan kalau nggak salah ada satu lagi 7. Tapi aku lupa siapa satu lagi. Ada atau enggak gitu. Itu salah satu anime mimpi basah auto. Tapi kayaknya ini masih terbilang friendly lah ya. Oke, masih terbilang friendly. Friendly mimpi basahnya gitu. Dia ada bertahap dia. Ya. Tiap ininya. Cuman dari harem itu bisa dibilang juga itu mimpi basah autor juga. Karena ya nggak masuk akal sebenarnya. Bayangin, udah punya istri, udah punya anak, walaupun anaknya di download, tapi masih banyak lagi yang deket. Nggak masuk akal bro. Nggak masuk akal. Tidak masuk akal. Nah, di sini aku bakal jabarin kenapa
dia disukain sama dia nggak disukain. Nah yang pertama itu kenapa dia bisa dibilang anime terbaik? Kenapa jadi anime yang terbaik? Banyak suka dari dulu sampai sekarang. Karena dari segi alur cerita. Alur ceritanya itu termasuk bagus. Kalau menurutku, alur ceritanya itu termasuk bagus. Kalau menurutmu? Alurnya sama semua sih kalau aku tengok. Ya. Karena ya gimana ya? Ini kan alur yang mendramatiskan game gitu. Ya, mendramatisir game. Walaupun ya sebenarnya pun biasa aja sebenarnya. Cuman menurutku dari segi karakter developmentnya bagus sebenarnya. Sedikit bagus. Nah yang kedua itu actionnya. Gimana ya kalau actionnya? Actionnya Ya cukup lah, oke lah. Tapi kurang enak juga kan, karena melawan admin gitu. Nah itu di season 1. Nah sebenarnya kalau misalnya aku jabarin apa yang dibilang suka sama Sao ini, itu nggak bisa dibilang suka juga sebenarnya, karena aku menganggapnya biasa. Karena aku menganggapnya itu adalah hal biasa sebenarnya, dari segi alur ceritanya, dari segi actionnya, dari segi karakter developmentnya, itu hal biasa sebenarnya sama aku. Cuman menurutku di sini adalah enaknya dari Sao itu, menurutku pribadi adalah fantasinya. Gitu, itu kalau menurutku. Jujur, fantasinya. Kenapa? Karena pada tahun itu, kau nggak mungkin bisa yang namanya pakai helm masuk ke dunia game. Itu nggak mungkin bisa. Bukannya ada ya? Belum, itu tahun setelahnya. Itu kalau di real life mungkin belum ada. Baru-baru masih WIP ya? Apa WIP? Oh, ya. Masih WIP. Belum, aku yakin itu belum ada. Ya tapi masih WIP. Ya idenya. Cuman untuk direalisasikan itu masih belum ada. Kalau misalnya yang aku tahu itu rumornya, bahkan Jepang itu kalau nggak salah Sao itu rilisnya 2012. Setelah itu aku pernah pada tahun 2016, kalau aku nggak salah 2016 itu dari Jepang sana, orang itu ngerilis produk yang sekiranya bisa menyamakan yang di Sao, helm, dan dia bisa mentransfer kesadarannya ke dalam dunia gitu. Itu cuman replikanya doang, bahkan cuman helmnya doang. Realisasinya belum ada. Nah itulah yang bisa ngebikin aku ngelihat Sao ini, wah keren nih, teknologinya keren. Karena ya gimana caranya kita bisa masuk kesadaran kita tuh ke dunia game. Nggak mungkin. Di situ aku menganggap Sao itu keren. Dan setelahnya ya aku bisa bilang itu bagus karena itu adalah anime pertamaku. Makanya aku bisa bilang Sao itu bisa dibilang bagus lah, dari segi story, dari segi karakter development, dari segi apapun itu. Kalau menurutku bagus. Cuman di sini yang aku maksud, banyak yang nggak suka juga sama Sao. Yang bikin orang nggak suka sama Sao itu adalah ya dari Sao itu sendiri. Sekarang mimpi basah. Ya itu yang pertama, karena haremnya itu keterlaluan. Bahkan adiknya sendiri itu suka sama si Kirito, makanya muncul panggilan Kirito. Kirito ya begitulah, makanya ada panggilan Kirito. Karena itu nggak masuk akal gitu. Kayak satu MC
Yang bahkan di anime itu cowoknya tuh nggak cuma satu loh, ada Banyak. banyak loh cowoknya, ada Klein, ada Agil. Maksudku ya ada Klein gitu loh. Kalau kalau Angel kan nggak punya istri ya, oke lah. Gitu. Maksudku ada Klein loh, ada Klein, kayak ayolah gitu. Itu nggak masuk akal kalau dari segi itu. Nah yang kedua adalah dari SAO-nya itu sendiri. Nama animenya aja Sword Art Online. Dari game pertamanya Sword Art Online. Nah, di situ permasalahannya. Para fans-fansnya SAO itu menyayangkan kenapa di SAO-nya itu nggak diselesaikan ceritanya. Kenapa nggak sampai floor 100? Kenapa nggak diselesaikan? Karena terlalu sedih. Apa sampai nangis nih? Sedih kenapa? Karena itu kan cerita yang sangat dramatis. Ya, dramatis. Cuman kalau misalnya menurutku itu sebenarnya cukup masuk akal kenapa nggak diselesaikan sampai lantai 100. Ya karena Kirito udah ketemu sama adminnya sendiri. Administratornya. Siapa nama administratornya? Administrator. Beda game. Administrator itu beda game. Jadi Kirito itu udah ketemu sama administratornya sendiri yang satu guild sama Asuna. Jadi ya maksudku ya di situ kan administratornya tuh udah bisa dibilang itu sebagai orang jahatnya gitu kan, villainnya. Jadi kalau misalnya kita ngalahin villainnya, otomatis gamenya selesai. Ya menurut aku ya udah gitu loh, itu cukup masuk akal karena udah ketemu administrator ya, udah ketemu orang jahatnya, udah ketemu penyebab dari SAO itu kayak gitu. Ya buat apa diterusin ke lantai 100? Ya tinggal hajar aja adminnya, kan selesai gamenya. Buat apa lagi dilanjutin ke lantai 100? Menurutmu gimana? Buang waktu sih. Apa buang waktu? Di season 1 kan udah ketemu adminnya kan. Udah ketemu sama pengembang gamenya kan. Fungsinya untuk main game lagi apa gitu? Bukan main game lagi sih, fungsi untuk menyelesaikan semua floor-nya lagi. Ya kan? Buat apa kan? Masuk akal kan? Ya karena kan kita udah ketemu orang jahatnya, villainnya. Ya buat apa kita menyelesaikan 100 lantai itu kan? Tinggal kita hajar aja adminnya. Siapa namanya? Akiba Hara. Beda itu nama kota. Itu nama kota. Kota kan? Kota. Akibahaya Akihiko atau Akibaha, bukannya itu lah nama adminnya. Masuk akal sebenarnya. Kenapa nggak dilanjutin sampai lantai 100? Dan disitulah kenapa orang banyak ngehujat SAO. Kenapa nggak diterusin sampai lantai 100? Kenapa nggak dilanjutin sampai 100? Kenapa nggak diselesain gamenya? Ya karena dia ketemu adminnya. Buat apa lagi? Setelah itu, kenapa orang banyak yang nggak suka sama SAO? Karena SAO itu terlalu dipaksa-paksakan. Iya. Ya emang dipaksa. Iya. Karena kalau dari cerita ya, kalau sadar setiap season itu pasti alurnya itu sama. Ya. Awal ceritanya itu kurang lebih sama kayak SAO. Kondisinya pun juga sama gitu. Ya. Cuman di season setelahnya itu si Kirito ini misinya tuh bukan misi emang mau main game aja, emang enggak. Karena emang di situ dia mau menyelamatkan korban-korban dari SAO, survivornya SAO. Makanya lah bisa muncul season-season setelahnya. Ya jadi bisa dibilang sih terlalu dipaksain sebenarnya. Dan itu aku setuju sebenarnya. Itu aku setuju karena terlalu dipaksakan, alurnya terlalu mirip. Bukan terlalu mirip, bahkan emang mirip. Dimiripkan. Bahkan di season 2-nya yang apa nama artnya? GGO, Gun Gale Online. Oh, Gun Gale Online. Gun Gale Online. Itu adalah art
terburuk bagi aku. Sebenarnya itu nggak termasuk dalam, gimana bilang ya, GGO ini tuh lebih ke story yang berbeda gitu. Iya. Cuman untuk Alur ceritanya iya, tetap. alur cerita Gun Girl Online itu aneh sebenarnya menurutku. Terlalu dipaksakan, kayak cuman mau ngejar satu penjahat doang, satu villain doang. Itu sampai harus kayak terlalu didramatisir. Nah, kalau misalnya dari season 2 itu terasa kalau dipaksakan. Bahkan kalau misalnya core-nya season 2 nggak ada hubungannya sama ceritanya. Itu cuman kayak mau ngisi core keduanya aja nih, udahlah isi aja lah gitu. Walaupun di core keduanya itu cukup sedih. Akhirnya terungkap bahwa si Kirito ini adalah laki-laki. Bukan. Kan di season 2 dia kan menyamar jadi perempuan. Iya, di core keduanya maksudku. Di core keduanya itu bisa dibilang sedih. Mother Rosario. aku udah gak inget lagi, soalnya itu anime tahun berapa. Ya pokoknya gitu. Di season 2 itu terlalu dipaksa-paksakan. Bahkan kalau misalnya core keduanya itu terlalu dipaksakan karena nggak ada hubungannya sama ceritanya. Ya walaupun di season 2 di core keduanya itu ya cukup sedih lah. Siapa namanya? Ya pokoknya itulah, meninggal, dan dia ngewarisin skill pedangnya itu Mother Rosario-nya itu ke Asuna. Ya walaupun cukup gimana ya. Nah, masuk ke Season 3. ketiga. Season ketiganya itu adalah Alicization. Nah, di season 3-nya ini sebenarnya cukup unik. Cukup unik karena di sini dia bukan Sebagai Kirito. Ya, Kirito juga. Dia di sini sebagai Kirito, cuman misi dia ke dalam dunia game bisa dibilang. Karena aku nggak bisa bilang di Alicization ini di game sebenarnya. Ini lebih ke dunia simulasi. Jadi di season ketiga ini Kirito itu masuk ke Alicization itu bukan karena sebuah misi kayak misalnya mau ngeburu villainnya dari Sao atau mau nyelamatin survivor Sao, itu enggak. Dia itu karena ditarget di dunia nyatanya itu, kalau dia itu karena dia di dunia nyata itu ditarget sama survivornya Sao. Ya karena dia ditarget sama penjahat dari Sao. Penjahatnya itu dari Laughing Coffin. Nah, di situ penjahatnya sebenarnya kita udah tahu siapa, karena di season 2-nya itu muncul penjahat. Di season 3 itu adalah penjahat di season 2, villainnya. Nah, dia ditarget sama villainnya dan mengakibatkan dia itu hampir mati. Hampir mati. Disitulah si Kiritonya itu dimasukkan ke dunia simulasi. Yang lucunya adalah dibuat sama kenalannya Kirito juga dari anggota polisi yang bertujuan jahat juga sebenarnya. Ingin menciptakan manusia, bukan manusia, AI super power yang bakal dimasukkan ke robot untuk dijadikan perang. Agak ironi, cuman ya seperti itu. Nah, di akhirnya dia itu mendapatkan ingatannya kembali kalau dia itu sebenarnya itu ada di dunia game dan dia itu harus ke dunia nyata, balik ke dunia nyata. Tapi nggak bisa karena pada saat itu tempat simulasinya itu diserang sama orang lain. Disitulah si Kirito jadi lumpuh kesadarannya, lumpuh otaknya. Di core selanjutnya Underworld, di situ dia bersinar dan dia
kesadarannya hidup bahkan sampai 100 tahun lebih. Yang awalnya itu nggak mungkin. Yang awalnya itu nggak mungkin. Tapi entah gimana ceritanya, si Kirito ini kesadarannya hiduplah jadi 100 tahun. Dan di situ di ending animenya bisa dibilang dia jadi penggantinya Akibahaya Akihiko, siapa namanya? Salah satu administratornya SAO yang terdahulu, bisa dibilang jadi penggantinya. Karena kesadarannya itu jadi AI, sementara kesadaran di dunia nyatanya itu kesadaran yang udah diriset, jadi nggak 100 tahun lagi, diriset jadi kesadaran yang normal. Kesadaran yang 100 tahunnya itu diekstrak dan disimpan sama kawannya. Kalau dari SAO, dari sepanjang awal sampai sekarang, itu tuh animenya terlalu dipaksa-paksakan. Walaupun season 3-nya tuh nggak terlalu nampak kali sih sebenarnya dipaksakan, cuman sama aja dipaksakan nampak gitu. Itu yang ngebikin orang nggak suka sama SAO. Banyak yang nggak suka sama SAO, terlalu dipaksakan, terlalu main karakter sindrom. Walaupun emang dia main karakter, terlalu diada-adain gitu. Dan itu yang ngebikin para orang-orang tuh nggak suka nonton SAO. Jadi kenapa bisa dibilang SAO ini jadi anime yang banyak disukai, sama nggak banyak juga yang disukai karena itu animenya terlalu dipaksa-paksakan, terlalu dikelilingin wanita yang nggak masuk akal. Padahal sekarang pada ngikut semua. Bahkan robot aja suka, itu nggak masuk akal sebenarnya. Terus ceritanya diulang-ulang. Ya, alur cerita anime juga diulang-ulang. Ya, begitulah. Dan bahkan rumornya itu nanti bakal ada season 4. Iya, season 4 lagi. Season 4. Yang kita bisa tebak itu bakal pasti ada yang mati lagi. Terus ada yang diperkosa lagi, terus ada admin jahat lagi. Mengingat movie terakhir ya, nggak salah ya. Yang mana? Yang dia langsung menyerang ke lantai 100. Oh, yang ordinal scale. Oh ya, di situ. Nah, cuman di situlah SAO itu menuntaskan misinya. Kiri itu tuh menuntaskan misinya di movie ordinal scale. Cuman untuk mendapatkan kemampuan. Dan untuk mendapatkan sebuah kunci untuk bisa menyelamatkan Asuna. Habis itu udah nggak ada dijelasin lagi, nggak ada perkembangan lagi dari SAO. Baru lanjut season 4. Ya, seperti itulah. Jadi kalau misalnya ada season 4, kita sudah tahu gimana alurnya. Kita sudah tahu alurnya gimana, cara masuknya gimana, konfliknya apa, penyelesaiannya gimana. Kita udah tahu semua. Dan cara berperangnya kita juga udah tahu gimana. Kirito dengan dual blade-nya, Asuna dengan rapirnya, yang sniper dengan snipernya, yang tank dengan perisainya, yang adiknya selalu di grepe setiap season dari season 1 sampai season 3 nggak ada habis. Lalu season 4-nya targetnya anaknya Kirito. Memang ada? Anaknya Dot ya? Enggak sih. Udah. Kan anaknya di-download. Tapi nggak berarti di-download lagi, install lagi. Berarti nggak mungkin jadi nggak target. Yes. Tapi kita udah tahu pasti target utamanya siapa. Adiknya sendiri di grepe. Ya. Kita udah tahu pasti kita bakal muncul dengan sosok pahlawannya. Ya. Dan bahkan milkingnya juga sampai sekarang. Yang dimana gamenya, yang dimana SAO itu bakal ada game baru. Nama gamenya Sword Art Online. Tapi aku nggak tahu serinya. Nama serinya apa? Karena ada kebanyakan game Sword Art Online. Dan di milking lagi juga gamenya. Dari game baru itu bakal ada movie-nya. Untuk menceritakan game tersebut. Jadi ya diulang lagi.
SAO tuh gitu aja gitu. Season 1 selesai, milking, dan milking. Nggak selesai sampai sekarang. Ya, jadi itulah kenapa anime SAO ini bisa dibilang disukai banyak orang, tapi di saat yang sama banyak yang nggak suka. Jadi mungkin begitu saja ya. Karena sudah terlalu banyak, bukan terlalu banyak, karena terlalu banyak yang nggak bisa diungkapkan dari SAO, baik buruknya. Bahkan kalau dari mata fansnya itu terlalu buruk, terlalu dimiliki, dan ceritanya terlalu dipaksakan. Mungkin para Wibutachi mau memberikan sebuah pendapat tentang gimana SAO ini. Atau mungkin ada yang sangat suka sama SAO, bahkan sampai ngefans sekali. Mungkin boleh kasih alasan lah di kolom komentar. Atau mungkin juga ada yang nggak suka sama SAO, tulis juga di kolom komentar. Atau yang ingin menjadi Kirito tapi nggak bisa bermain di game Kirito, bisa komen di bawah game apa yang kalian mainkan biar bisa jadi Kirito. Emang ada game yang bisa jadi kayak Kirito? Ding 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 ding. Ya, kalau begitu kita akan berjumpa kembali di pembahasan anime. Jangan lupa untuk subscribe, dan juga like dan komen di video ini. Kalau begitu, sampai jumpa di video selanjutnya. Bersama kami Duo Wibu, always Daijobu. Ya, editornya nanti nggak Daijobu. Merabde. Ya. Sore dewa minasan. Mata esta. Mata ne.